Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu karena telah meluangkan waktunya untuk Puja. Di sini Puja ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bu terkait pembelajaran yang telah Ibu lakukan selama mengajar. Yaitu yang pertama tentang pernahkah Ibu merasakan jenuh di saat pembelajaran Bu? Perasaan jenuh itu pasti ada ya dalam proses pembelajaran yang dimana itu cukup umum yang dialami oleh peserta didik dan guru Eh, selama proses PBM. Bu. Kapan Bu waktu yang paling rawan yang membuat siswa mengalami kejenuhan saat belajar itu sendiri Bu? Bisa waktu yang rawan dalam PBM itu yang dirasakan oleh guru maupun siswa itu dalam waktu siang. Biasanya setelah istirahat ataupun setelah zuhur itu anak-anak sudah tidak fokus lagi dalam pembelajaran. Di mana anak sudah mengantuk, terus dengan kelas yang panas itu sehingga membuat kejenuhan atau tidak fokus terhadap peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran berlangsung di kelas. Baik Bu. Selanjutnya Bu, apa yang menjadi penyebab utama kejenuhan itu terjadi Bu? Banyak sebenarnya penyebab kejenuhan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Mungkin dengan pembelajaran yang monoton itu bisa menyebabkan pembelajaran membosankan. Dengan metode yang sama setiap hari itu membuat peserta didik tidak tertarik dalam pembelajaran. Juga bisa dengan waktu yang rawan juga itu membuat siswa juga jenuh dengan kelas yang panas. Itu tidak ada konsentrasi peserta didik dalam belajar. Juga dengan keterbatasan sumber daya, jadi susah dengan fasilitas yang tidak memadai itu bisa menyebabkan proses pembelajaran kurang menarik atau tidak efektif. Juga kurangnya interaksi itu juga menyebabkan adanya kejenuhan atau metode pembelajaran yang tidak menarik bagi peserta didik tersebut. Nah, itu salah satunya. Juga terakhir bisa juga dengan materi yang sulit atau tidak relevan dalam pembelajaran sehingga peserta didik itu tidak menerima atau merasa berhak menerima materi pembelajaran dalam pembelajaran tersebut. Itu salah satu juga penyebab kejenuhan peserta didik dalam pembelajaran. Baik Ibu. Bagaimana cara Ibu mengatasi kejenuhan itu Bu ketika siswa mengalami kejenuhan dalam belajar Bu? Cara mengatasi kejenuhan mungkin di sela-sela biasanya saya mengajar itu dapat jadwal setelah istirahat. Nah, dari jam 10 itu anak-anak udah masuk kelas kan. Nah, itu tuh anak-anak sudah mulai habis belanja atau jajan di kantin. Itu anak-anak sudah mulai nggak konsen lagi belajar. Maka bagaimana guru menyelipkan sedikit ice breaking seperti bagaimana kefokusan peserta didik dalam pembelajaran untuk memulai pembelajaran. Kita selipkanlah ice breaking yang menarik peserta didik untuk aktif lagi, untuk fokus lagi. Nah, itu salah satunya. Dan juga bagaimana guru bisa merencanakan atau menyusun RPP atau rancangan pembelajaran itu yang bervariasi dari metode pembelajarannya seperti diskusi kelompok, mempunyai proyek, atau penggunaan teknologi sehingga anak itu tertarik dalam belajar. Misalkan kalau saya biasanya menggunakan pembelajaran dalam bentuk edukasi games. Edukasi games itu anak-anak jadi terlibat aktif dalam model TGT, di mana anak tidak duduk saja di tempat duduknya, tetapi bagaimana anak itu dalam bentuk kelompok berlomba seperti turnamen dari belakang ke depan sehingga terlibat aktif. Nah, itu salah satu bentuk model-model yang model-model yang sangat menarik untuk dicoba ke anak dan itu sangat efektif menurut saya yang pernah saya coba. Dan juga bagaimana kita sebagai seorang pendidik memutar otak seperti mengintegrasikan teknologi mungkin atau video pembelajaran, aplikasi interaktif seperti Quilis, Kahoot, WordWall, Spin Nama itu kan merupakan bentuk daya
daya guru untuk menarik peserta didik dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu ya. Ah, iya Bu, makasih Bu. Jadi itu kan juga memerlukan kreativitas siswa kan Bu. Bagaimana upaya Ibu dalam mengembangkan kreativitas siswa itu sendiri Bu? Ya, bagaimana kita seorang guru bisa menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas siswa, misalkan mengatur kelas, memungkinkan siswa untuk bergerak, beraktif, berkolaborasi, dan juga salah satunya juga bagaimana mendapatkan menciptakan lingkungan atau kelas yang aman, bersih, nyaman, sehingga siswa menjadi dapat mengembangkan kreativitas belajarnya. Juga tadi juga saya sudah sebut bagaimana guru bisa membuat atau menggunakan metode-metode pembelajaran yang beragam. Itu salah satu bagaimana kita mengembangkan kreativitas siswa seperti proyek. Proyek itu kan misalkan dalam mode pembelajaran PJBL itu siswa bisa membuat suatu proyek dalam materi-materi yang sesuai atau sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik dengan lingkungan belajarnya atau dalam kehidupan sehari-harinya, dan juga memberikan kebebasan dan tanggung jawab, dan bagaimana guru tidak boleh menjadi teacher center, tapi bagaimana guru berpihak kepada peserta didik. Kita berikan ke peserta didik potensi apa yang dia miliki, apa yang dia inginkan, dan itu tidak boleh dibatasi, sehingga itu mendorong kreativitas kolaborasi peserta didik dalam pembelajaran. Mungkin itu. Dan juga salah satunya itu bagaimana kita mengikuti zaman menggunakan teknologi. Zaman saat sekarang ini kan peserta didik itu sukanya dengan gadget, tapi bagaimana kita memutar otak bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk mengembangkan kreativitas mereka. Salah satu contohnya saya juga pernah mencoba membimbing anak-anak ini membuat video pembelajaran dalam aplikasi Canva. Itu salah satu bentuk bagaimana kita bisa mengembangkan kreativitas. Mungkin itu. Ya, makasih Bu. Mungkin untuk pertanyaan terakhir Bu, apa harapan Ibu terkait sistem pendidikan yang ada di Indonesia saat ini Bu? Untuk harapan saya sebagai seorang guru terkait sistem pendidikan, salah satunya bagaimana guru berharap kurikulum yang diterapkan itu lebih relevan, sesuai kebutuhan zaman, sesuai kebutuhan karakteristik peserta didiknya, mengikuti zaman. Ya, sekarang ini zamannya digital, bagaimana sistem yang ada di Indonesia ini bisa disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada ke depannya. Mungkin itu salah satunya. Dan juga bagaimana sarana prasarana ini memadai sehingga mendukung guru dalam mengajar. Terus meningkatkan kesejahteraan guru, bagaimana dengan gaji, tunjangan yang memadai, dan jaminan sosial. Dan juga adanya pelatihan workshop atau pengembangan profesional guru itu sangat membantu guru untuk mengembangkan lagi kompetensi mereka, seperti pelatihan metode pembelajaran, teknologi, atau manajemen kelas, atau kebijakan yang mendukung, seperti kebijakan ini tidak mengurangi administrasi sekolah, akan tetapi juga fokus kepada peserta didiknya untuk lebih fokus mengajar, sehingga tujuan pembelajaran kepada siswa itu sampai gitu, tercapai gitu. Dan juga adanya pendekatan holistik yang dimana tidak hanya fokus kepada akademik saja, tapi bagaimana pengembangan aktivitas dan keterampilan sosial itu, dan juga keterlibatan orang-orang masyarakat, partisipasi orang tua dan lingkungan itu sangat penting memenuhi sistem pendidikan atau sistem pendidikan itu menjadi lebih baik ke depannya. Iya Bu. Juga apa harapan Ibu terkait profesi guru Bu? Untuk profesi guru. Harapan saya sebagai profesi guru, yaitu harapan saya bisa menjadi lebih depannya untuk bagaimana pendidik menjadi sejahtera tentunya, dan bagaimana guru itu tidak dipandang sebelah mata, bagaimana guru juga bisa sejahtera juga
mengajar dengan baik, fokus belajar, mengajar siswa dengan baik tanpa dibeda-bedakan. Mungkin itu salah satu bentuk harapan saya sebagai seorang guru, dan juga bagaimana terciptanya lingkungan untuk harapan kita untuk peserta didiknya mempunyai karakter yang baik, pengetahuan yang bagus, akademis yang bagus, dan potensinya dapat dikembangkan sebaik mungkin. Mungkin itu saja. Makasih Bu, ya mungkin itu udah mau diwawancara Puja Bu. Makasih banyak Bu atas ilmunya. Ini itu saja Ya, Bu. Makasih Bu. ya. Iya Bu. Waalaikumsalam Bu.